Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah namanya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita tundukkan kepala kita. Kita naikkan ucapan syukur kita ucapkan doa kita kepada Tuhan. Ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari kita naikkan pujian. Abba
Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu di setiap kehidupan kami Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih semua karena kasih anugerah yang daripada Engkau. Tuhan, biarlah Engkau jamah setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Jamah dengan roh-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Walaupun kami beribadah saat ibadah online Tuhan, tetapi tidak membuat roh-Mu tidak berhenti untuk menjamah setiap kami Tuhan. Tapi roh-Mu yang tidak terbatas itu dapat menjamah setiap hati para jemaat dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Kau jamah setiap pelayan-Mu Tuhan yang melayani pada hari ini Tuhan. Kau urapi semuanya Tuhan, berikan satu kesatuan hati Tuhan, supaya kami dapat menaikkan puji-pujian dan penyembahan ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, dan dapat menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Kau urapi juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apapun yang hamba-Mu sampaikan itu berasal dari isi hati-Mu ya Tuhan, dan dapat tersampaikan kepada setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau pimpin Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Firman Tuhan kita
Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Sekali lagi kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita lebih sungguh lagi. Kita naikkan dupa yang harum di hadapannya.
menyertai hidup kami. Engkau yang oh Tuhan, kami tidak pernah bimbang Tuhan, karena Engkau Allah senantiasa beserta dengan kami. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh kembali Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berfirmanlah Tuhan saat ini, urapi hamba-Mu Tuhan, sucikan kuduskan hamba-Mu terlebih dahulu. Sucikan, kuduskan, tahirkan dengan kuasa darah Yesus. Oh Tuhan, biarlah Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu sebagai alat-Mu. Sampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau. Ada kuasa dan otoritas daripada Engkau. Firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, telah seminggu kita lewati dan kita boleh kembali ibadah, tapi masih tetap online, tapi tidak mengurangi hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Biar setiap kita dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai kepada yang 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kita sudah sering mendengar firman Tuhan. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian engkau adalah murid-muridku. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan katakan pagi hari ini bahwa kita harus tinggal di dalam pokok anggur. Siapa pokok anggur itu? Ya Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan Tuhanlah yang pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Bapa di surga adalah pengusahanya. Nah, setiap ranting yang ada pada Tuhan Yesus yang tidak berbuah akan dipotong, ya. Dan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya ranting yang tidak berbuah adalah orang-orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan, hidupnya yang tidak dalam perkenanan Tuhan. Tapi kalau ranting yang berbuah adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat kamu dikatakan di sini bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, di sini berbicara pembentukan. Setiap kita ikut Tuhan, setiap sifat karakter kita yang tidak berkenan kepada Tuhan pasti akan dipangkas dan dibersihkan oleh Tuhan, supaya setiap kita hidup menghasilkan buah apa? Buah-buah daripada roh. Ya, dari setiap kehidupan kita yang kedagingan kita ada di dalam Galatia, ya, iri hati, emosi, amarah, sakit hati, kekecewaan, kesombongan, kecongkakan, kedagingan. Nah, itu yang Tuhan pangkas dalam setiap kehidupan pribadi kita, lepas pribadi. Nah, di situ Tuhan membentuk karakter kita yang serupa dengan Kristus. Makanya mengapa dikatakan kita harus tinggal
pada pokok anggur. Nah, kalau kita tinggal pada pokok anggur, jadi kita akan menghasilkan buah yang baik. Nah, pokok anggur berarti bicara tentang Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita hidup dekat dengan Tuhan sehingga karakter kita terbentuk seperti Tuhan Yesus Kristus. Semua sifat karakter kita yang tidak berkenan dipangkas oleh Tuhan, makanya dipotong setiap ranting yang tidak berbuah. Nah, satu contoh saya lihat, dulu papa saya adalah menanam pohon jeruk banyak sekali, ya. Dalam menanam pohon jeruk di situ memang biasa daunnya terlalu banyak, ranting-rantingnya tuh terlalu banyak. Nah, papa suka potong-potongin, jadi yang kecil-kecil yang mungkin tidak berkenan, papa potong-potongin. Dan akhirnya supaya yang tidak berguna ini, yang kecil-kecil itu tidak menyerap makanan yang ada di dalam pohon itu. Jadi asupan buat makanan itu, buat pohon itu, kalau terlalu banyak yang tidak menghasilkan buah, ya dipotong, dibersihkan papa, dan sehingga tinggal batang-batang kecil-kecil digunting, dipotong, dan sehingga tinggal yang bagus, yang agak keker. Nah, di situ semakin dia daunnya lebat dan semakin dia bertumbuh menjadi lebar dan sebagainya. Nah, terus udah itu, dan dia bisa berbuah, itu buahnya itu besar, dan itu pun buahnya kalau terlalu banyak itu pun dibuang sebagian. Kenapa? Karena supaya dia buahnya menjadi besar, ya, menjadi besar. Kalau terlalu banyak, ya dia akan buahnya menjadi kecil-kecil. Ya. Nah, kalau dibuang sebagian, nah buahnya itu akan menjadi besar. Nah, dalam setiap kehidupan kita juga, setiap kehidupan kita ada sifat karakter yang menghalangi kita bertumbuh di dalam Tuhan, itu yang dipangkas oleh Tuhan. Nah, seperti pohon jeruk tadi, ya, daun-daun ranting yang kecil yang tidak berfungsi dipotong supaya yang lain itu mendapatkan asupan makanan yang cukup, maupun buahnya terlalu banyak, itu banyak sekali dibuang banyak sekali, sehingga sisa cukup banyak juga, dan sehingga dia mendapat asupan makanan yang cukup dan dia buahnya menjadi besar-besar, pohonnya subur. Nah, maupun setiap kehidupan kita adalah seperti pohon jeruk tersebut. Setiap ranting kita yang tidak berkenan, yang tidak berbuah, dipangkas oleh Tuhan. Nah, sifat karakter kita yang menghambat kerohanian kita di dalam Tuhan itu yang dipangkas. Iri hati, roh ketakutan, kekhawatiran, ya, sakit hati, amarah, emosi, semua itu dipangkas oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, supaya apa yang tinggal di dalam diri kita ini menjadi berbuah, ya, menjadi baik, menjadi hidup dalam perkenanan Tuhan, ya, hidup menghasilkan buah-buah roh, ya, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, kasih, kemurahan, semua. Nah, yang tidak berkenan itu dipangkas oleh Tuhan supaya hidup kita menjadi lebih baik dan lebih berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, berbicara pokok anggur juga. Nah, kemarin saya ada perumpamaan tentang satu pohon yang ditanam di tepi aliran air. Demikianlah hidup kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Nah, jadi hidup kita kalau kita dekat dengan Tuhan akan menghasilkan kehidupan yang baik. Ada terobosan dalam hidup kita. Ada berkat Tuhan yang
air mengalir dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mendapatkan asupan gizi yang cukup. Artinya kita mendapat sumber berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau pohon ditanam di tepi aliran batang air, di tepi aliran air atau di tepi batang air, nah, buahnya pasti lebat. Daunnya pasti hijau, sepanjang tahun tidak mengalami kekeringan. Nah, kalau pohon yang ditanam di padang gurun, pasti kerdil, ya, berbuah juga belum tentu. Jangan di padang gurun lah, di tempat yang gersam, yang panas terik matahari, bisa-bisa pohon itu mati. Kenapa? Karena dia nggak ada asupan gizi. Karena dia nggak ada sumber kekuatan buat akar-akarnya. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, kehidupan kita dekat dengan Tuhan, tinggal senantiasa dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, maka kita mempunyai akar yang kokoh. Apa yang membuat kita kokoh? Firman Tuhan itu. Yang membuat kita berakar, bertumbuh, dan berbuah lewat apa? Asupan gizi, asupan makanan. Dari mana? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang meneguhkan iman kita, menumbuhkan iman kita. Ya, senantiasa kita akan mendapat kekuatan daripada Tuhan. Karena Dialah sumber segala berkat. Walaupun mungkin kita jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Ya, masalah ada tapi kita tidak sampai tergeletak. Kita tidak sampai jatuh dalam dosa. Kita tidak sampai murtad. Kita tidak sampai jauh daripada Tuhan. Karena Tuhan yang menopang kita. Tuhan yang memegang tangan kita. Nah, itulah Tuhan mau kita senantiasa dekat dengan Dia. Dekat dengan sumber air tersebut. Supaya kehidupan kita diberkati. Kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Nah, dan apapun masalah kita akan senantiasa kuat di dalam Dia, karena Dialah yang memberikan kita kekuatan. Karena janji-janji Tuhan, amin, janji Tuhan iya dan amin, pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Jadi Tuhan hanya mau, bukan egois. Nah, dalam kehidupan kita kadang kita begini, tinggal di dalam pokok anggur berarti tinggal di dalam Tuhan. Sering ada hal-hal yang membuat bertentangan dengan diri kita. Kenapa? Karena karena kita manusia hidup dari daging, sedangkan Tuhan mau kita hidup di dalam roh. Nah, selalu senantiasa kadang keinginan daging kita menonjol, sehingga kita menjadi orang yang memberontak di dalam Tuhan. Nah, makanya kenapa Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin roh kita akan dibawa mengerti rencana Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Nah, sering yang membuat kita jauh daripada Tuhan adalah hati kita sendiri, hidup kita sendiri, yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena kadangkala kehidupan kita dan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita bertolak belakang. Ya, misalnya nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, ya, nggak ada kebebasan lah, misalnya, ya, contohlah ke diskotik nggak boleh, ya kan, minum-minum nggak boleh, merokok nggak boleh, gitu, ya. Bukan Tuhan melarang kita, ya. Tuhan memberikan kita kebebasan, tapi justru kebebasan itu yang membuat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih taat, milih setia. Taat setia mendatangkan berkat. Tapi kalau di saat kita memilih keinginan kita,
maka akan membuat masa depan kita suram. Ya, masa depan kita kelam. Memang buat saat ini nggak bagus, nggak enak. Tapi di balik ketidaknyamanan kita, ketidakenakan kita, mendatangkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Tuhan, satu hal lagi. Dalam keadaan kesusahan dibilang mengucap syukur. Mana bisa katanya, enak aja. Ya kalau dapat berkat ialah mengucap syukur. Tapi ini mendapat masalah, mendapat pergumulan, suruh mengucap syukur. Tapi itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Tahukah saudara, mengucap syukur itu mendatangkan berkat dari kehidupan saya dan saudara. Amin. Bisa kita mengucap syukur. Coba pilih mana? Satu contoh lagi, pilih. Kita minta sesuatu sama Tuhan dengan ngotot. Tuhan gak mau kasih, udahlah. Saya nggak bandingin Tuhan. Kamu punya adik karena belum semua punya keluarga ya, rumah tangga. Jadi kita punya adik. Adik kita batuk. Ya, tapi bilang, "Kakak, Cece, beli es krim." Jangan batuk. "Cece, es krim." Jangan batuk. "Mau Cece, beliin." Enggak. Guling-guling di tanah. Enggak. Ya kan? Nah, makin keras kita makin enggak. Tapi bilang, "Cece, beliin es krim." Jangan batuk. "Cece, jangan batuk. Cece, dikit aja, dikit Cece. Jangan batuk. Dikit Cece, ayolah Cece." Pilih mana? Lebih kamu senang yang mana? Berarti yang manut. Cece daripada yang itu ngotot. Gambaran seperti itu kita di dalam Tuhan. Berarti bisa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita seperti anak kecil yang ngerengek-rengek sama Tuhan. Ya, kita mengucap syukur dalam segala hal. Nah, Tuhan kenapa Dia senantiasa kita mau tinggal di dalam pokok anggur itu? Bukan Tuhan egois, bukan Tuhan itu mengehakim hidup kita, bukan. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi kalau kita di luar daripada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita kebebasan, maka kita akan salah melangkah. Kenapa? Kecenderungan manusia adalah kedagingan. Kedagingan itulah yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Nah, Tuhan mau kita senantiasa melekat kepada Dia supaya kita memperoleh berkat-berkat daripada Tuhan yang Tuhan janjikan kepada saya dan saudara. Supaya Tuhan bebas berkarya dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya kepada saya dan saudara. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalanginya. Tidak ada skat yang menghalangi berkat Tuhan buat saya dan saudara. Karena hubungan kita dengan Tuhan bersatu. Amin. Nah, makanya Tuhan mau kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Kehidupan kita. Nah, kalau kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan berbuah. Artinya, kita akan diberkati. Ya, kita pasti diberkati. Masalah boleh datang, tapi lewat masalah mendatangkan kebaikan. Lewat masalah mendatangkan berkat Tuhan. Disitulah Tuhan membentuk kita supaya kita serupa dengan Kristus, supaya karakter kita terbentuk seperti Kristus, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Nah, terus kita lihat. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Seperti tadi. Satu pohon yang ditanam ya di tempat yang gersang, di tempat yang panas terik matahari. Nah, itu dia. Lama-lama pohon itu tidak mendapat asupan gizi yang cukup. Lama-lama dia menjadi bonsai, menjadi kerdil, lama-lama mati.
Begitulah kerohanian kita. Di saat kita jauh daripada Tuhan, jauh dari pokok anggur, maka hidup kita akan seperti pohon yang ditanam di tempat yang gersang. Lama-lama iman kita ngelampau. Ya mungkin saat ini kita masih menggebu-gebu, masih ibadah, tapi roh kita padam. Roh kita padam. Nah, ada saya dengar kemarin ada kesaksian sih, kan saya ke pasar, ke tempat jual sembako. Saya bilang, Cek, udah ibadah? Belum sih, kemarin sih sempat ibadah katanya. Cuma 9 orang, saya bilang. Nah, kenapa? Manusia mungkin antara kita ibadah online dengan ibadah yang langsung, itu kan pasti beda. Ya, tapi mungkin karena manusia merasa nyaman, ya, kalau di sana udah nggak perlu naik kendaraan, nggak perlu ongkos, nggak perlu jalan, ya. Jadi nggak perlu mandi dulu, nggak usah gosok gigi, bangun pagi lihat ibadah online langsung ikut, atau sambil ngopi sambil cemilan. Bagaimana kita konsentrasi dengan Tuhan? Nah, manusia sudah dinina-bobokan dengan demikian, sehingga katanya datang baru 9 orang, jadi terlalu dikit katanya, belum dibuka lagi. Sempat buka, tapi belum dibuka lagi. Nah, jangan sampai kita dinina-bobokan dalam keadaan nyaman. Ya, jadi orang udah mikir, wah, kalau ibadah online, wah sambil ciki, ya, nggak ada yang lihat soalnya. Coba kalau di gereja, ya, sambil ciki, pendeta khotbah di depan, coba, ya kan? Apa nggak di pendeta coba tanya, ini bukan di bioskop, katanya, ya kan? Kalau bioskop bebas, mau apa? Popcorn, mau Coca-Cola, ya mau apa minuman gitu kan, bebas ya. Mau bawa makanan apa, ya. Tapi di dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita dalam hadirat Tuhan. Maupun setiap kita yang ibadah online, hargain hadirat Tuhan. Walaupun mungkin dengan ibadah online, tapi janganlah sambil makan, sambil minum untuk ibadah online ini. Tetap engkau menghormati hadirat Tuhan, maka engkau akan diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita bisa menghargai Tuhan dalam situasi keadaan apapun, maka Tuhan juga akan double porsi menghargai kita. Amin. Ya. Nah, kita lihat. Nah, terus jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yang jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, tinggal di dalam Kristus, bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Ya, dia adalah anak Allah yang diutus oleh Tuhan datang kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini untuk menerima janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan, menerima penebusan daripada Tuhan, ya, pengampunan, ya, penebusan, ya, menerima berkat. Kita percaya, ya, dengan bahwa Tuhan mengirimkan anaknya, Tuhan Yesus, ke dunia ini. Dia menjadi teladan buat saya dan saudara, yaitu taat kepada Tuhan sampai akhir hidupnya, sampai di atas kayu salib. Tuhan mau juga setiap kita taat, setiap kehidupan kita sampai akhir hidup kita, setia di dalam Dia, sehingga kita memperoleh mahkota kehidupan, mahkota abadi. Ya. Nah, dan Tuhan Yesus mendapat berkat apa? Kehidupan apa? Menjadi duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Dia akan memerintah, dia akan menjadi raja segala raja. Maupun setiap kehidupan kita, bukan berkat jasmani, bukan berkat rohani saja, tapi berkat jasmani juga Tuhan janjikan buat setiap kita orang percaya. Amin. Di saat kita percaya, di saat kita tahu bahwa Yesus datang buat kita, dan Dia adalah anak Allah yang diutus oleh Allah untuk saya dan saudara, menerima setiap janji-janji Tuhan, memulihkan keadaan kita dengan Tuhan, ya. Terus tinggal di dalam Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Arti
kita mengutamakan Tuhan Yesus di atas segalanya dalam hidup kita. Izinkan Tuhan Yesus berdaulat atas hidup saya dan saudara. Tinggal di dalam Kristus, ya. Biarkan dia yang berdaulat, biarkan dia memerintah hidup saya dan saudara. Posisikan Tuhan Yesus di atas segalanya dalam kehidupan kita, maka hidup kita pasti diberkati, berhasil dan beruntung, mendapat kehidupan kekal di surga sampai selama-lamanya. Bahkan kita boleh memerintah bersama dia. Amin. Dan melakukan perintah Tuhan kalau kita tinggal di dalam Kristus, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam setiap kehidupan kita. Tentu saja dari mana kita tahu melakukan kehendak Bapa? Firman adalah perintah Bapa. Kita harus setiap hari membaca firman. Firman itu adalah pedoman bagi kita. Kalau kita mau hidup berhasil dan beruntung, firmanlah kuncinya. Karena firman Tuhan berkata, renungkan Taurat itu siang dan malam, supaya engkau tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, ya, supaya engkau berhati-hati bertindak, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung, ya. Tinggal di dalam Kristus, terus tetap percaya kepada Injil, ya. Injil, tetap percaya keselamatan, percaya kepada janji Tuhan, ya. Nah, terus tinggal dalam Kristus adalah kita memiliki hubungan kasih di dalam persekutuan orang percaya, yaitu tubuh Kristus. Kita tidak hidup sendirian. Udahlah, gue gak mau ke gereja misalnya. Gue ibadah aja online. Beda. Nah, kalau kita dalam kehidupan kita adalah persekutuan kita dengan antar sesama umat Tuhan, ya. Jadi ada hubungan ke atas salib. Begini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Begini sesama manusia. Kita harus punya kasih, mengasihi satu dengan yang lain, ya. Mengasihi sesama, peduli kepada sesama. Bukan hanya kita pikirkan diri kita, egonya kita, tapi Tuhan inginkan setiap kita bersehati, berkomunikasi, saling membantu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah yang dikatakan tinggal di dalam Kristus, mengampuni, ya, orang-orang bersalah kepada kita, ya, bukan kita membenci, ya. Kalau kita membenci, maka kita dikatakan kita adalah orang yang pendusta. Kalau kita tidak mengasihi, kita tidak mengampuni, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kenapa? Apakah kita juga bukan orang berdosa? Kita juga orang berdosa. Tuhan tidak pernah melihat kesalahan kita, dosa kita, tapi Tuhan mengampuni kita. Tuhan memulihkan kita. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita orang percaya, harus ada persaudaraan satu dengan yang lain di dalam saudara seiman. Bukan hanya saudara seiman, orang-orang yang belum percaya juga. Dengan kasih, dengan hidup kita yang mengasihi dia, akan membawa dia datang kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi kita harus membangun satu persekutuan yang baik dengan sesama kita. Amin. Nah, di saat kita melakukan seperti itu semua, maka firman Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan itulah nama Tuhan dipermuliakan. Saya rasa kalau hidup kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, gak usah kita minta, Tuhan sudah siapin buat kita. Benar? Ya. Coba kalau kita punya orang yang kita sayangin, kasihi, ya, orang yang kita cintai, pasti gak usah dia minta, pasti kita sudah menyediakan, ya, memperhatikan. Begitu juga Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Tinggallah di dalam pokok anggur. Tinggallah, ya, bersama Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kita akan berbuah. Hidup kita akan diberkati. Puji Tuhan.
Tuhan Yesus berkati. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam penyembahan. Kuasa Tuhan terlebih besar dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Bapa Surgawi, materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh tinggal pada pokok anggur, yaitu kami boleh tinggal di dalam Engkau. Karena kami tahu di saat kami tinggal di dalam Engkau, kami akan berbuah lebat. Kami akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Tapi di saat kami tidak tinggal di dalam pokok anggur, maka kami akan seperti ranting-ranting yang dipotong, dibuang, dan siap dibakar. Haleluya. Jikalau kami jauh daripada Engkau, maka hidup kami akan binasa. Hidup kami akan menjadi sandungan, dan hidup kami tidak memperoleh kehidupan kekal di surga. Tuhan, kami mengangkat setiap tangan kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing dimanapun berada. Bapa, biarlah Engkau yang memberikan kami kekuatan, mengurapi kami, agar setiap hidup kami boleh berketergantungan kepadamu. Hidup kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau. Hidup kami boleh mengutamakan Engkau di atas segalanya dalam hidup kami. Maka kami percaya hidup kami akan menghasilkan buah yang lebat. Dan kami percaya kami akan menerima setiap janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang akan dicurahkan kepada setiap kami orang percaya. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami yang masuk dalam penyembahan, Roh Kudus ambil kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Tuhan Roh Kudus ambil alih penyembahan pada saat ini. Haleluya. Kuasa Tuhan terlebih besar dalam kehidupan saya dan saudara. Dia adalah penolong bagi saya dan saudara. Dia senantiasa ada bersama saya dan saudara. Dia adalah Allah yang setia. Kasih-Nya sanggup mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Satu hal yang Tuhan minta adalah kita percaya kepada Dia, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia, mendekatkan diri kita kepada Dia. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku.
berbuah lebat. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu, lawatan-Mu buat kami pada siang hari ini. Engkau mengurapi kami, memberkati kami, memberi kekuatan yang baru kepada setiap kami Tuhan. Firman-Mu iya dan amin. Materaikan kebenaran Firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Firman-Mu boleh tertanam di hati kami bagaikan tanah yang subur yang berbuah menjadi 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Bersama Engkau Tuhan kami semakin berbuah lebat dan semakin berbuah lebat dan berbuah lebat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk ibadah sepanjang hari ini Tuhan, yang telah Engkau perlancar dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk kami senantiasa terus berada di jalan-Mu yang benar Tuhan. Baik jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang sedang ibadah online Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang menjamah setiap kehidupan mereka. Engkau perbaharui setiap detik dan setiap harinya Tuhan, agar semakin dekat kepada Engkau Tuhan, sehingga kami tidak menjadi tiang-tiang kering yang akan dicampakkan ke dalam perapian Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa mendekat kepada pokok anggur kami, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau sepakat saat ini mengangkat tangan kami Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang mengurapi hamba-Mu kembali dengan urapan-urapan baru yang daripada Engkau. Senantiasa lebih dan lebih lagi Engkau sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada hamba-Mu untuk disampaikan kepada kami semua, sehingga kami boleh lebih lagi mengerti isi hati-Mu dan lebih dekat lagi kepada Engkau. Terutama kami boleh lebih lagi tetap berjalan di dalam jalan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, terima kasih untuk Ibu Gembala Sidang yang telah Engkau kirimkan bagi kami semua untuk membimbing kami di tempat ini. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang memilih hamba-Mu, Engkau juga Tuhan Allah yang senantiasa memberikan kekuatan. Tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Setiap serangan balik rupa apapun kami mau tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan Allah menyertai pelayanannya. Engkau Tuhan Allah menyertai dimanapun langkah kakinya melangkah. Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Untuk ketiga anaknya dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan Allah yang tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Karena kami percaya Engkau akan memakai keluarga ini secara heran dan luar biasa untuk memuliakan nama-Mu. Berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Untuk setiap kebutuhan pelayanannya Engkau Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan, dan juga untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pilih untuk melayani di tempat ini. Engkau Tuhan Allah yang memberikan satu kesatuan hati. Engkau Tuhan Allah yang ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh saling bersatu hati dalam melayani Engkau, dalam memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap jemaat yang ada di tempat ini Engkau tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Kami tetap mengangkat tangan kami dan berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau senantiasa mendengarkan doa kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, terutama untuk kota Jakarta. Biar Engkau Tuhan Allah yang berikan terobosan atas negara kami Tuhan. Setiap penyakit sampar kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar roda perekonomian boleh berjalan kembali dengan lancar ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan senantiasa memperhatikan Indonesia. Engkau Tuhan Allah memberkati Indonesia, pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau Tuhan Allah yang berikan hikmat marifat atas beliau untuk memimpin negara kami, sehingga setiap keputusan yang mereka putuskan benar-benar berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan juga untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberikan persembahan. Engkau Tuhan Allah memberkati agar kami boleh lebih lagi terbeban dalam setiap pelayanan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar juga anak-anak-Mu akan pulang di tempat ini. Engkau Tuhan Allah yang sertai perjalanan pulang mereka dengan kuasa darah Yesus Kristus. Roh motor kecelakaan kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga jemaat-Mu yang ada di rumah, senantiasa Engkau jagai, Engkau halalkan daripada setiap sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang sempurnakan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara kekasih-kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawalah berkat kasih karunia anugerah damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.